بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في مجلسنا هذا. هو مجلس المدارسة الذي ندرس فيه العلوم الواجبة تعلمها لكل مكلف. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. نعم. Rahma Wahyuni, syafakillahu syifaan ajilan. Nampaknya eh, beberapa umahat sedang kurang enak badan. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita karena kalau kita perhatikan cuaca kita akhir-akhir ini tidak stabil. Kadang panas sekali dan kadang turun hujan. Maka kita hendaknya berusaha untuk menjaga kesehatan kita sebagai bentuk syukur kita untuk atas nikmat kesehatan. Dan kalaupun kita diberikan sakit, maka kita juga harus tetap sabar dan mensyukurinya. Karena bagaimanapun juga pada hakikatnya sakit itu sebenarnya juga kebaikan untuk kita. Mungkin itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Wafakanallah. Alumahat sekalian, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita masih di pembahasan hukum-hukum terkait murtad. Dan di pertemuan yang lalu, kita sebenarnya tersisa sedikit dari pembahasan tersebut, yaitu pembahasan fi ba'di ahkamil murtad. Kita sudah membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan eh, mayoritas dari pembahasan ini. Tersisa beberapa poin, beberapa hal terakhir di sana terkait dengan hukum murtad saat dia hidup dan saat setelah dia mati. Namun sebelum kita lanjutkan beberapa pembahasan terakhir itu, kita baca terlebih dahulu apa yang disampaikan al-muallif supaya nyambung dengan pertemuan yang lalu. Kita baca dari awal bab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. فصل في بعض أحكام المرتد. يجب على من وقعت منه ردة أي كفر بعد أن كان مسلما العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة. ويجب عليه أيضا الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله وقضاء ما فاته من واجبات الشرع في تلك المدة كالصلوات المفروضة فإن لم يتب أي فإن لم يرجع عن كفره بالشهادتين
وجبت استتابته، أي أمره بالرجوع إلى الإسلام بالشهادتين، ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، ينفذه عليه الخليفة بشروط مذكورة في المطولات. ومما يترتب على ردة الشخص أنه تذهب منها حسناته، يبطل بها صومه للنهار الذي ارتد فيه، ويبطل بها تيممه، ويبطل بها نكاحه، أي زواجه قبل الدخول، وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه ولو على مرتدة مثله. Sampai di sini kemarin Ibu ya yang kita bahas dan jelaskan. Ya saya. Ya, Ustadz. Naam, wafaqanallah jami'an. Ahlan wa sahlan bil jidad. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pembahasan sekalian ke akhir pembahasan ini. Beliau rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain menyampaikan wa tahrumu dzabihatuhu. Ini di paragraf ini, paragraf terakhir ini beliau menyampaikan hukum-hukum terkait murtad saat dia masih hidup dan setelah dia mati. Beliau mengatakan yang pertama beliau sebutkan adalah wa tahrumu dzabihatuhu wa takunu najisatan. Dzabihah adalah bentuk masdar dari dzabaha yad yadbahu, artinya menyembelih. Berarti maksudnya wa tahrumu dzabihatuhu, hewan sembelihannya haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Ketika seorang murtad menyembelih hewan sembelihan apapun seperti sapi misalkan, atau kambing misalnya, atau bahkan ayam misalnya, maka hewan sembelihannya itu haram untuk dimakan. Bahkan dihukumi seperti bangkai. Dan bangkai, kita tahu bangkai itu hukumnya najis. Maka haram secara mutlak untuk dikonsumsi. Maka ini juga salah satu hukum yang menunjukkan bahwasanya orang murtad itu lebih buruk daripada orang kafir asli. Orang kafir asli kalau dia misalkan kitabi, ahlul kitab, maka hewan sembelihannya halal. Tapi murtad, hewan sembelihannya haram. Gitu Ibu kan? Wafaqanallahu jami'an. Apa Ustaz Um, diulang sekali lagi? Kalau orang kafir, hewan sembelihannya halal. Orang kafir asli yang ahlul kitab, Om ya, orang Nasrani, orang Yahudi, selama hewan sembelihannya hewan sembelihan yang halal dan tidak bercampur dengan najis, maka hewan Maksudnya, sembelihannya halal. Misalkan orang Nasrani, maksudnya, maksudnya misalkan dia yang atau nyembelih gitu, Ustaz. bagaimana Om? Maksudnya sembelihan dia nyembelih hewan gitu maksudnya. Nah, kalau kita perhatikan banyak daging-daging impor Mm-mm. dari Australia yang nyembelih siapa? Orang kafir, ya saya. Akan ada yang halal juga Ustaz. Iya, tapi yang menyembelih siapa? Iya kan halal, sapi aslinya halal, sapi itu aslinya halal. Iya, Yang yang menyembelih, halal sih menyembelih siapa? Yang menyembelih, nggak tahu. menyembelih orang kafir pasti, orang Australia. Yang menyembelih orang kafir. Oh, tapi kebanyakan di sana kan kafirnya kafir Nasrani. Ya, saya. Orang Iya. Nasrani itu sembelihannya halal. Orang Nasrani itu sembelihannya halal. Selama hewan sembelihannya itu tidak bercampur dengan najis. Misalkan setelah disembelih, kemudian bercampur. Misalkan kalau misalkan sampai terkena terkena anjing misalkan, entah air liurnya atau apanya,
Maka itu beda pembahasannya karena itu kan terkena najis, karena masalah terkena najisnya. Tapi kalau hewan sembelihan aslinya, orang kafir asli, Nasrani dan Yahudi, itu halal untuk kita konsumsi. Begitu Om ya? Wadah Tanpa Wahad, Jadi basmalah ya maksudnya Ustaz? di sini, jadi maksudnya di bagaimana? sini Tanpa basmalah orang ya? kafirnya yang menyembelih gitu ya Ustaz maksudnya ya? Enggak, kita kan sebenarnya tadi kan hal yang kita bahas orang murtad. Orang murtad itu sembelihannya haram. Berbeda dengan kafir asli. Kafir asli itu halal. Ya maksudnya Ahli dia kitab. sebagai orang yang melakukan gitu kan Ustaz ya? Melakukan Iya, yang penyembelihan. menyembelih, yang menyembelih. Tuh. Iya, iya. Iya. Terus kalau ini Ustadz Afwan, kan tadi kan orang Nasrani Yahudi berarti sembelihannya kan halal ya untuk kita Muslim Nah, makan. Nah, kalau nah, misalkan berarti dibandingkan dengan Muslim yang menyembelih tapi dia lupa nggak baca basmalah gitu, jadi yang Muslim, tingkat Muslim yang gitu. menyembelih tapi lupa membaca basmalah kan juga halal. Kalau lupa memang betul-betul lupa, bukan sengaja. Oh, Hmm. tapi kalau sengaja berarti malah nggak boleh gitu ya? Nggak boleh dikonsumsi. Kalau Iya, Ustaz. sengaja, Iya. Kalau misalkan misalkan sengaja, sengaja. betul-betul sengaja karena tahu ya, betul-betul tahu, kemudian dia menyengaja, maka berarti dia sengaja biar hewan sembelihannya eh, nggak 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 dihukumi halal. Berarti kan dia main-main di situ. Kalau memang Berarti tahu dan nggak boleh sengaja, dikonsumsi kalau kita perlu ya. nah, itu juga bentuk Oh, istihza sebenarnya, main-main seperti itu. Wafaqan Allah jami'an. Tapi kalau Muslim kemudian menyembelih dan lupa, betul-betul lupa ya. Meskipun tahu, tapi kalau mm-mm. misalkan lupa, maka namanya hukumnya maka dihukumi secara asal, hukum asal sembelihannya orang Muslim itu halal. Dan karena lupa sudah maafu, kalau lupa itu dimaafkan. Gitu ya. Lupa ya. Kalau nggak lupa Nah, berarti nggak boleh. Kalau nggak lupa. kalau nggak lupa ya namanya sengaja Om. Sengaja kalau memang tahu, sengaja berarti kan main-main Om. Iya, berarti Gitu ya. malah lebih halal yang orang Nasrani itu ya sama Yahudi sembelihannya ketimbang Bukan Muslim yang berarti main-main itu ya. berarti bukan berarti orang Yahudi dan Nasrani itu lebih baik bukan. Tapi kan di situ bentuk istihza sebenarnya itu ada unsur kekufuran juga. Main-main dalam masalah syariat ya tuh ya. Iya. Wafaqan Allah jami'an. Baik. Wafaqan Allah jami'an. Jadi dalam hal ini murtad itu lebih buruk. Dalam hal ini dalam hal sesembelihan ini. Hewan sembelihannya orang murtad. Jadi orang murtad kalau menyembelih maka hewan sembelihannya itu haram untuk dimakan. Dihukumi seperti bangkai. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Halo. Wadih. Jadi. Berikutnya, Wadih, Ustaz. Ya, Ustaz. ahlan wa sahlan Mahat yang baru masuk. Om Bu Yanti, Alhamdulillah sudah bisa bersambung ternyata Bu Yanti. Allah. Ada yang terputus lagi nampak. Baik, wafaqanallah jami'an. Kita lanjutkan untuk sekalian setelah yang pertama tadi hewan sembelihan hewan hasil sembelihannya orang murtad itu haram untuk dimakan, dihukumi seperti bangkai dan najis. Kemudian beliau menyebutkan wala yarithu wala yurathu. Wala yarithu maksudnya dia tidak mewarisi. Bagaimana maksudnya? La yarithu min murtadin wala min muslimin wala min kafirin asli. Kalau seandainya dia punya kerabat yang sebenarnya secara hukum faraid dia punya hak waris. Namun karena sebab murtadnya dia, wala'iyadzubillah, maka dia tidak mempunyai hak waris, batal hak waris. Entah dan bahkan sebenarnya dia tidak memiliki hak waris dari siapapun, baik dari orang Islam atau orang kafir asli atau orang yang murtad seperti dia. Tuh, jadi hukum hukum di sini tidak mewarisi di sini persis seperti kemarin terkait dengan hukum nikahnya dia. Dia tidak sah akad nikahnya dengan siapapun, baik dengan
orang dengan wanita muslimah atau dengan kafirah atau dengan murtadah seperti dia. Tidak sah akad nikahnya. Demikian juga di sini. Dia tidak mempunyai hak waris dari siapapun, dari kerabatnya siapapun, baik kerabatnya itu sesama muslim, baik kerabatnya itu muslim atau kafir asli atau sesama murtad. Gitu ya, Bu ya. Waduh yang mahat. Ade. Jayid. Wala yuratu. Sedangkan la yuras di sini maksudnya adalah dia tidak mewariskan kepada siapapun. Jadi kalau seandainya murtad, seorang murtad, wala'iyadzubillah, meninggal dalam kondisi murtadnya itu. Kemudian dia meninggalkan harta. Setelah dia mati, dia meninggalkan harta, maka hartanya ini tidak bisa diwariskan kepada siapapun. Anak-anaknya, atau orang tuanya, atau saudara-saudaranya, atau kerabatnya yang lain, maka hartanya ini tidak boleh diwariskan. Jadi dianya sendiri tidak mewarisi dari orang lain dan juga orang lain tidak boleh menerima warisan dari dia. Gitu Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Lalu hartanya bagaimana? Kalau misalkan Boleh. menurut bagaimana? Kalau hibah dihibahin boleh. Misalnya dia hibahin gitu. Kan dia udah mati. Gimana menghibahkan? Nggak, maksudnya dia kayak bikin wasiat ini dihibahin gitu, Ustaz. Sebenarnya wasiat itu kan kalau wasiat itu pemberian, oh, apa tuh? Pemberian, namanya hibah, pemberian. Tapi sebenarnya Hibah. wasiat itu kan diambil dari harta warisan. Ya, atau ya? Ada unsur warisnya juga di situ. Wasiat itu ada kaitannya sangat erat dengan warisan. Berbeda halnya kalau misalkan di masa hidupnya dia memberikan hibah, yaitu mungkin tidak ada kaitannya dengan harta warisan. Tapi kalau wasiat, wasiat itu ada kaitannya sangat erat dengan harta waris. Maka juga tidak boleh di situ. Eh, hartanya Boleh juga. dikeluarkan sebagian untuk yang lain-lain. Nanti akan disebutkan di akhir, beliau menyebutkan nanti insya Allah wa maluhu fai'un. Jadi harta peninggalannya itu statusnya sebagai fai. Tidak boleh diapa-apakan eh, sebagai warisan atau sebagai wasiat. Tapi semua hartanya itu statusnya fai. Fai itu bagaimana? Nanti akan kita bahas. Begitu, Om ya? Wadah Mahat? Ade. Baik. Wafaqanallah. Jadi wasiat itu kaitannya erat dengan waris rumah sekalian. Nah, nanti insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita bisa membahasnya. Baik. Berikutnya umat sekalian, beliau menyebutkan wala yusalla alaihi wa yakfuru man yusalli alaihi wa huwa alimun bihalihi. Maksudnya apa? Wala yusalla alaihi, dan haram hukumnya mensolati orang murtad jika orang murtad meninggal. Jika orang murtad mati, maka haram hukumnya mensolatinya. Haram, ya? Haram. Dan bahkan disebutkan di sini di keterangan tambahan wayat suruh man yusalli alaihi wa huwa alimun bihali. Dan bahkan kalau orang yang tahu kondisinya bahwasanya dia telah murtad, kemudian dia sengaja mensolatinya, maka kafir hukumnya orang yang mensolatinya. Dijelaskan di keterangan di sana tambah. Mengapa demikian umat sekalian? Tidak boleh mensolatinya atau haram hukumnya mensolatinya. Ini didasari firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Dan janganlah sekali-kali kalian mensolati salah seorang di antara mereka yang telah mati. Ini ayat ini umum untuk semua orang kafir. Ayat ini berlaku umum
untuk semua orang kafir. Jadi semua orang kafir dengan jenis apapun kafirnya, baik kafir asli maupun kafir murtad atau kafir-kafir dengan rincian-rincian seperti ya kafir uh, harbi atau kafir uh, ah, ahad, mu'ahad misalkan. Itu semuanya tidak boleh disolati berdasarkan ayat tersebut. Subhanallah jami'. Dan di antara alasan kenapa sih kita tidak boleh mensolati orang kafir, termasuk murtad misalnya, karena di dalam sholat jenazah itu ada doa permohonan ampun kepada mayit, permohonan ampun dan rahmat kepada mayit. Sementara Allah sudah berjanji tidak akan mengampuni dosa kufur. Maka kalau misalkan tadi dikatakan di dalam keterangan di sini wa yakfuru man yusalli alaihi wa huwa alimun bihalihi. Kenapa kok sampai juga orang yang sengaja mensolatinya sedangkan dia tahu kondisinya kalau dia murtad, maka dihukumi kafir juga. Karena seakan-akan menentang ayat Allah Ta'ala yang mana Allah tidak mengampuni orang-orang kafir. Gitu ya, Bu ya? Insya Allah bisa difahami, Om Hat, ya? Halo? Insya Allah Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Ahlan wa sahlan wa anita yang baru masuk. Yassarallahu warahmatullahi Alhamdulillah Ustaz. Iya Ustaz. Afwan Ustaz. wabarakatuh. Yassarallahu wabarakatuh. Gitu ya, Bu ya? Jadi sudah berapa hal yang kita bahas barusan, Om sekalian? Yang pertama tadi, hewan sembelihannya haram untuk dimakan. Dihukumi seperti bangkai, najis. Kemudian, dia tidak boleh mewarisi dari siapapun, tidak memiliki hak waris dari siapapun, dari kafir atau dari muslim atau dari murtad sama dengannya. Dan harta peninggalannya setelah dia mati juga tidak boleh diwarisi oleh siapapun. Statusnya nanti sebagai fai. Wala yusalla alaihi, dan tidak boleh dalam artian haram untuk mensolatinya, tidak boleh sholat jenazah untuknya. Dan bahkan orang yang sengaja sholat jenazah sedangkan tahu kondisi dia sebagai orang yang murtad, maka orang yang mensolatinya ini bisa dihukumi sebagai kafir juga. Waqanallah jami'. Berikutnya, beliau menyampaikan wala yughassalu, ay la yajibu. Wala yughassal, apa makna la yughassal? Tidak dimandikan. Maksudnya tidak dimandikan di sini umat sekalian tidak wajib. Seperti keterangan di dalam kurung la yajibu. Tidak wajib memandikannya. La yajibu ghusluhu. Tidak wajib untuk memandikannya. Karena dia sudah bukan muslim lagi, maka tidak wajib untuk memandikannya. Tidak wajib, berarti boleh atau tidak? Kalau seandainya ada yang memandikannya, maka boleh dan tidak berdosa. Begitu Ibu ya? Boleh dan tidak berdosa. Tapi tidak wajib. Begitu saja. Tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak wajib. Wala yukaffanu ay la yajibu aydan. Wala yukaffanu, dan tidak wajib untuk dikafani. Tidak wajib. Dalam artian kalau misalkan ada yang mengkafaninya maka boleh. Tapi tidak wajib, seandainya ditinggalkan begitu saja maka tidak masalah, tidak berdosa semuanya. Tapi kalau misalkan ada yang mengkafaninya maka juga boleh, tidak berdosa. Begitu Mahat ya? Wadih Mahat? Berarti. Jahit. Kemudian berikutnya wala yudfanu ay la yajibu wa yahrumu dafnuhu fi madafinil muslimin. Dan tidak wajib juga untuk menguburkannya. Jadi bahkan disebutkan di sini di syarahnya beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan la yajibu dafnuhu aslan kal harwi. Betul-betul tidak wajib untuk menguburkannya. Hukumnya seperti al-harbi, kafir harbi. Kafir yang
memerangi kita. Bahkan wa yajuzu ighra'ul kilab ala jaifatihi. Dan bahkan kalau misalkan dibiarkan begitu saja kemudian dimakan hewan buas maka nggak masalah juga kata. Tapi kalau misalnya dikuburkan di kuburannya orang-orang kafir maka boleh. Kalau misalkan dikuburkan di kuburannya khusus orang-orang kafir, maka boleh. Namun, yahrumu dafnuhu fi madafilil muslimin. Haram hukumnya menguburkan orang murtad di kuburan-kuburan yang khusus untuk umat Islam. Karena kuburan-kuburan umat Islam itu hukumnya wakaf. Dan wakaf itu hanya boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Ya, Wafakanallah jami'an. waduh. Kalau yang di tadi gimana Ustadz yang di pemakaman muslim dia malah haram gitu ya hukumnya ya? Nah, hukumnya haram. Kalau dikuburkan di luar pemakaman khusus umat Islam, hukumnya boleh. Tidak wajib tapi boleh. Hmm. Gitu ya. Tapi kalau di kuburan khusus umat Islam, maka haram. Dikuburkan di kuburan umat Islam. Karena kuburan yang khusus diperuntukkan umat Islam, untuk umat Islam, itu statusnya wakaf. Dan apapun yang statusnya wakaf itu hanya boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Begitu ya, Bapak ya? Jayid. Berarti selain selain misalnya selain kuburan yang wakaf juga begitu ya hukumnya. Nah, baik. Misalnya ada wakaf misalnya sumur gitu. Sahih. Wakaf. Kalau statusnya memang wakaf, ya, bukan hibah, Oh, bukan pemberian, tapi wakaf sumur. Wakaf sumur maka yang boleh memanfaatkannya hanya umat Islam saja. hmm. Dan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperdagangkan. Oh iya. Baik. Berikutnya, wahai sekalian, kita lanjutkan wahai sekalian atau masih ada pertanyaan? Amin. Nastamir. Qala rahimahullah ta'ala wa maluhu ba'da mautihi fay'un ay lima salihi al-muslimina. Ini status hartanya Ibu sekalian. Kalau tadi kita membahas warisan-warisan, beliau baru menyebutkan status hartanya bagaimana kalau misalkan tidak diwariskan kepada siapapun. Beliau menyebutkan maluhu, hartanya ba'da mautihi, setelah meninggalnya dia, statusnya adalah fai'un. Fai' itu maksudnya bagaimana? Lima solihal muslimin, untuk kemaslahatan umat Islam. Taib. Fai' umat sekalian, fai' itu sebenarnya hampir mirip seperti kalau misalkan ada orang kafir harbi, kafir bukan kafir harbi maksudnya. Kalau ada orang kafir muahad, kalau ada orang kafir kemudian dia mempunyai perjanjian damai dengan umat Islam, maka dia wajib membayar upeti, ya kan Ibu ya? Hmm. Iya. Upeti itu masuknya kemana? Ke Baitul Mal. Baik yang harta peninggalan orang murtad itu juga demikian. Baik harta peninggalan orang murtad itu yang mengurusi adalah Baitul Mal. Jika di dalam suatu negara ada Baitul Mal muntazam, ada Baitul Mal yang dijalankan dengan baik, dengan terstruktur dan dirawat dengan baik. Sebenarnya kan eh, di antara faktor kemajuan kekhalifahan Islam dahulu itu adalah baiknya Baitul Mal, baiknya pengaturan keuangan dalam negara. Baitul Mal itu mengurusi harta-harta fai seperti ini, mengurusi harta-harta zakat dan membagikannya kepada orang betul-betul berhak. Ketika itu betul-betul dijalankan, maka yakin itu akan sangat memperbaiki perekonomian suatu negara. Karena bagaimana kalau kita bayangkan kalau misalkan
orang-orang kaya betul-betul mengeluarkan zakat, bukan pajak Om ya, tapi zakat. Kalau pajak tidak membersihkan hartanya, kalau zakat membersihkan harta. Akhirnya ketika sudah dibersihkan hartanya, maka hartanya menjadi barokah. Dan zakatnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang miskin, fakir, yatim, kemudian dan seterusnya dari masharifuz zakat. Maka di sana akan ada keseimbangan perekonomian. Orang-orang miskin itu lama kelamaan akan kondisinya itu akan lebih baik, diperbaiki dengan uang harta-harta zakat itu tadi. Orang-orang miskin jadi punya modal, misalkan untuk membuka usahanya, jadi tidak bergantung terus kepada orang lain. Jadi lama kelamaan dia jadi mandiri orang-orang miskin itu. Jadi seperti itu sebenarnya, Dam. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan betul-betul prakteknya Baitul Ya, Mal yang baik dan zakat yang baik itu pada masa Khalifah Ustadz kepotong-potong. Umar. Putus-putus Ya, ya sallallahu Ustaz. Umar. Masih putus-putus, Om. Afwan Ustadz. Heeh. Masih putus-putus. Sampai sekarang masih putus-putus. Nah ini enggak nih, ini enggak. Sekarang sudah, Om. Tadi. Alhamdulillah. Afan. Tadi 2 kali. Nah, jadi kalau kita perhatikan salah satu contoh penerapan Baitul Mal dan zakat yang baik itu adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pernah terjadi pada masanya itu sampai susah untuk mencari orang miskin yang berhak untuk menerima zakat. Karena saking sudah makmur semuanya. Jadi karena Baitul Mal itu hidup dengan ditata dengan baik, kemudian zakat itu betul-betul dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak, akhirnya memperbaiki perekonomian masyarakat dan betul-betul sampai susah mencari orang miskin, sampai dibuat divisi-divisi yang untuk menyalurkan harta-harta zakat itu. Jadi di sana sampai ada tempat-tempat di di kerajaan itu ada tempat-tempat yang untuk memperbaiki semua peralatan dan itu gratis. Peralatan apapun, perlengkapan apapun kalau misalkan dibawa ke situ maka diperbaiki secara gratis. Sampai segitunya. Semoga Allah Gak ada yang berikan korupsi kali. taufik kepada kita semua. Ya, nggak ada yang korupsi. Ya, Oh, ya bagaimana Allah. mau kita mengeluarkan zakat orang masih korupsi ini? Kapan nih kita kayak gitu? Masih masih semangat korupsi apalagi mau zakat kan? Orang Iya, hartanya orang lain aja diambil apalagi mengeluarkan hartanya sendiri untuk zakat kan? Maka ini yang harus pajak ngerti mungkin. ya dan seperti ini umat sekalian, penerapan zakat itu yang bisa menegakkan itu hanya pemerintah. Nggak ada yang lain. Siapa yang mau menegakkan dan memaksa semua orang? Ya pemerintah yang punya power di situ adalah pemerintah. Maka bagaimana pemerintah itu betul-betul memperbaiki sistem. Dimulai dari zakat. Zakat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Pertanyaannya mas sekalian terkait dengan fai ini tadi. Bagaimana jika dalam suatu negara itu tidak ada baitul mal yang muntazam, yang betul-betul dikelola dengan baik? Bagaimana? Maka apabila tidak ada baitul mal yang dikelola dengan baik, maka boleh seandainya ada orang-orang yang solih, yang amanah untuk mengelola harta fai itu tadi. Mengambil dan mengelola harta fai itu tadi dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Lalu bagaimana pembagian harta fai? Pemirsa sekalian, fai atau harta fai itu dibagi menjadi 5 bagian. Para ulama menjelaskan dengan istilah yuqammasu bi khamsati akhmas mutasawiyah. Dibagi menjadi 5 bagian yang sama. 5 bagian itu berarti 20%, Om ya. 20%, 20%, 20%. Gitu kan Ibu ya? Mm-mm.
Jadi semua harta fai itu dikumpulkan dan dibagi menjadi 5 bagian yang sama rata, yaitu 20% kalau istilah kita sekarang. Lalu eh, bagaimana setelah dibagi menjadi 5? Fayu'qa arba'atu akhmasin atau fatu'qa arba'atu akhmasin lil ajnadil ladina ayyanahum al-imam bil jihad. Kalau misalnya, nah setelah dibagi menjadi 5, empat bagian itu berarti berapa? 80% Ibu kan? 80%-nya Hmm. diberikan kepada pasukan umat Islam yang berjuang, berjihad di jalan Allah, yang mana pasukan-pasukan ini sudah ditentukan, ditunjuk oleh khalifah, oleh negara. Baik, jadi begini umat sekalian, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu ada yang jihadnya itu sukarela karena keinginan sendiri, ada yang memang sudah ditunjuk sejak awal sebagai pasukan keamanan. Kalau di kita sekarang mungkin seperti TNI gitu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan berdasarkan syariat, gaji TNI itu diambil dari fai, dari harta fai. Kalau sekarang kan dari Oh, pajak ya Bu ya. dari pajak lah. Ada. Kalau dalam syariat Islam sebenarnya gaji prajurit itu diambil dari harta fai. Jadi 80%-nya harta fai itu diberikan untuk pasukan umat Islam yang telah ditunjuk, Tunjuk. ditentukan oleh negara. Gitu ya, Bu ya? Waduh, Muhammad. Wadih. Baik. Wa yuqassamul khumusul baqi ala khamsati ashum. Kemudian 20% sisanya itu dibagi menjadi 5 lagi. Jadi 20% sisanya dibagi menjadi 5 bagian lagi. Lalu 5 bagian itu dibagikan kepada siapa saja? Sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusarrafu ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam lima salihal muslimin kal qudati al hakimina fil buldani wa kal ulama'i bi ulum syar'i ka tafsirin wa hadithin wa fiqhin wal muadzinina wa muallimil Qur'an wal aramil wa ghairihim. Ya, yang 20% tadi dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan hak bagian pertama dari 5 bagian ini tadi diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau masih hidup. Namun jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka bagian yang pertama ini dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti digunakan untuk gaji hakim, atau diberikan untuk memberikan kecukupan untuk kebutuhan para ulama. Ulama misalkan ahlu tafsir, ahlul hadis, ahli fikih. Demikian juga untuk memberikan gaji kepada muadzin. Jadi muadzin itu harusnya gajinya diambil dari harta fai. Wa muallimil Quran, demikian juga dengan guru-guru Al-Quran. Wal aramil, dan janda-janda, dan yang lain-lain. Wa ghairihi. Gitu Ibu ya. Jadi sebenarnya betul-betul kalau misalkan Baitul Mal itu hidup, yang menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu ya dari Baitul Mal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, menjaga negara kita dan memperbaiki negara kita. Hmm. Semoga akan muncul lagi, semoga akan muncul lagi negara Islam yang betul-betul menerapkan syariat Islam, kekhalifahan yang menerapkan syariat Islam, dan bangkit lagi Islam di masa itu. Baik, berikutnya kan masih ada sisa Ibu ya. Jadi tadi 80% untuk pasukan umat Islam. Kemudian 20%-nya dibagi menjadi 5. 5 bagian itu tadi yang pertama untuk kemaslahatan umat Islam.
Yang kedua untuk siapa? Oh, wow. Yang kedua untuk siapa? Masih ada 4 bagian, ya. Dari 20% tadi dibagi 5, masih tersisa 4 bagian. Sahmun lidhawi qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Lalu satu bagian berikutnya adalah untuk kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ingat mas sekalian, fai itu bukan sedekah. Ini tadi kan kalau yang di sini kita bahas, fai di sini harta peninggalan orang murtad kan, ya? Berarti bukan sedekah, ya atau ya? Sedangkan Iya, Iya. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu yang tidak boleh menerima adalah sodako, nggak boleh menerima sedekah. sodako. Tapi kalau fai boleh, gitu ibu ya. Maka Iya. bagian kedua untuk zawi qurba Rasulullah, kerabat Rasulullah dari Bani Hashim, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian bagian ketiga sahmun bil yatama. Bagian ketiga ini untuk Ya. anak Yatim. yatim. Anak yatim. Anak yatim ini as-sighar la aba lahum ma'rufun syar'an. Yaitu anak yang belum balik yang mana uh, orang tuanya sudah meninggal dan dihukumi juga seperti yatim misalkan anak-anak temuan misalkan yang tidak diketahui ini anaknya siapa ditemukan misalkan uh, ditemukan di jalan atau misalkan kadang nih saya pernah beberapa kali mendengar cerita nih, ada anak dititipkan ya, anak masih bayi, betul-betul bayi dititipkan, kemudian orang yang nitipin ini gak balik-balik lagi. Ih, Maka, maka kalau kalau seperti itu istilahnya lakit seperti itu. Lakit. Jadi anak lah, temuan. lakit. Lakitun ketok. Anak temuan. Oh, Anak temuan itu Pak. kalau di dalam syariat Islam dari mana mencukupi kebutuhan anak temuan itu? Ya dari Baitul Mal. Baitul Mal dari harta yang mana? Dari harta fai ini tadi. Dari harta fai. Gitu ya, Bapak? Afakan Allah jami. Mm-mm. Diskusinya itu betul luar biasa. Baitul Mal. Kemudian tadi sudah yang pertama untuk kemaslahatan umat Islam, yang kedua untuk kerabat Rasulullah, yang ketiga untuk eh, anak yatim. Kemudian yang keempat, bagian keempat untuk siapa? Wasahmun lil masakin wal fuqara. Bagian keempat ini untuk orang-orang fakir miskin, orang-orang fakir miskin. Kemudian bagian yang kelima, sahmun li abna isabil bisyartil hajah. Yang Masya. kelima untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa maksud kalian? Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan sedangkan dia kehabisan bekal, dia membutuhkan pertolongan. Gitu ya, Bu ya? Oleh Mm-mm. Mahat. Jadi Ibnu Sabil jangan diterjemahkan secara harfiah. Ibn anak, Sabil jalan, berarti anak jalanan, bukan. Oke. Ibnu Sabil itu adalah orang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta faiz. Masukkanlah jamiah. Sebenarnya untuk bagian keempat dan kelima yaitu fakir miskin dan Ibnu Sabil itu juga dia juga berhak menerima sodakoh Zakat. juga dan zakat, zakat dan Iya. sodakoh. Tidak hanya harta fai. Jadi bedakan antara fai dan zakat ibu ya. Hafakallah jami. Iya. Baik, itu kurang lebih terkait dengan fai. Bingung tidak mas sekalian? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Hafakallah jami. Berikutnya di sana masih ada tambahan sedikit di dalam kurung wa yukhalladu bila nihayatin wa yukhalladu bila nihayatin fil adabi in mata ala riddatihi ka ghairihi mimman yamutu ala ghairil Islam. Yukhallad dan dia akan kekal bila nihayah tanpa ujung. Dia akan kekal tanpa ujung fil azab berada di dalam azab yaitu neraka in mata ala riddatihi jika dia mati dalam kondisi murtad.
Kaghairihi, seperti selainnya, mimman yamutu ala ghairil Islam, yang meninggal dalam kondisi tidak Islam. Semua orang kafir, dengan jenis kafir apapun, kafir asli, dengan semua variannya, harbi atau mu'ahad, dan lain-lain, atau juga murtad. Semuanya jika mati dalam kondisi kekufurannya, wal'iyadzubillah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Subhanallah. Hal min soal wahid? Kal di Ada neraka. pertanyaan? Hmm, dah. Tidak ada pertanyaan? Hmm, Insya Allah. Subhanallah. Hmm. Dengan ini, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari kitab ini, Mas sekalian, yaitu pembahasan akidah. Masih tersisa dua bagian dari kitab ini, yaitu bagian fikih dan bagian al-adab dan akhlak. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan membaca bagian yang kedua, dimulai dari faslun fima yajibu alal mukallaf. Pasal yang membahas tentang apa nama sekalian? Koneksi saya terganggu. Insyaallah warana. Nah, insya Allah di pekan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan atau bagian kedua dari kitab, yaitu dimulai dari faslun fi ma yajibu 'alal mukallaf. Pasal yang membahas tentang apa kewajiban bagi setiap mukallaf. Kewajiban bagi setiap mukallaf. Terutama maksudnya di sini adalah kewajiban menjalankan syariat fikih maksudnya. Jadi apa saja di dalam fikih yang harus kita eh, pahami, pelajari, dan amalkan. Paling minimal apa? Gitu ya, Bu ya. Waffaqanallah jami'an, dan baru setelah itu nanti baru masuk bab taharah dan sholat. Waffaqanallah jami'an. Tidak ada pertanyaan mas sekalian. Seperti yang saya tuliskan di broadcast di grup tadi, insya Allah setelah kita membahas pembahasan ahkamul murtad tadi, saya juga ingin menyampaikan umat sekalian, ini pengingat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Memang kita kebetulan sudah selesai membahas bagian akidah dari kitab ini. Maka kita hendaknya mengingat kembali umat sekalian, sebenarnya tujuan kita belajar akidah itu apa? Tujuan kita belajar akidah itu apa, umat sekalian? Halo? Ya. Tujuan kita belajar akidah itu apa, umat sekalian? Sebenarnya, Membentuk keyakinan kepada Allah. nah, sebenarnya umat sekalian, semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Hampir sama dengan yang bidang ilmu yang lain. Kita belajar akidah, belajar fikih, belajar adab dan akhlak. Itu sebenarnya untuk apa? Kita belajar itu tujuannya untuk mengamalkan. Ya kan Ibu ya? Kita Iya. belajar teori-teori, kita belajar hukum-hukum. Itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar wawasan saja, dikumpulkan maklumat dan wawasan itu dan dipendam begitu saja? Tentu tidak. Tujuan utama kita mempelajari semua bidang ilmu adalah kita amalkan. Maka demikian juga dengan akidah, Bapak sekalian. Jadi maksud dan tujuan kita belajar akidah itu adalah agar apa yang kita pelajari di dalam ilmu akidah itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Misalkan dari awal dulu kita misalkan memahami makna syahadat,
yang pertama, memahami makna syahadat yang kedua, kemudian konsekuensi dari syahadat yang pertama. Kemudian kita harus meyakini betul-betul di dalam hati kita tentang wujudullah, bahwasanya Allah itu ada, secara zat itu ada. Kemudian kita juga harus mengimani sifat-sifat wajib bagi Allah yang disepakati oleh semua ulama. Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta, Allah itu uh, Maha mengetahui, Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah itu Maha menetapkan takdir. Wafaqanallah jami'an. Maka bagaimana kita menerapkan, mengimplementasikan pengetahuan kita itu di dalam keseharian kita. Terkadang, nah, misalkan ketika kita mempelajari bahwasanya al neraka itu ada, surga itu ada, malaikat itu ada yang mencatat amalan kita. Tapi terkadang, tapi terkadang pengetahuan itu tidak sampai di hati kita dan sehingga tidak sampai pada amalan kita. Wafaqallah. Maka ketika kita imani bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, harusnya kita juga sadar betul bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita. Kemudian ketika kita mengimani bahwasanya Allah itu Maha menetapkan takdir, baik dan buruknya semua takdir itu adalah dari Allah. Dan Allah itu Maha bijaksana. Semua yang ditetapkan itu didasari dengan kebijaksanaannya. Tidak mungkin Allah bersikap atau berbuat batil, berbuat tidak adil, tidak mungkin. Maka hal itu harusnya juga mewarnai kehidupan kita. Kalau misalkan hal itu mewarnai kehidupan kita, maka betul sahih. Yakin kehidupan kita akan tenang. Karena kita tahu bahwasanya Allah yang mengatur hidup kita. Dan Allah tidak akan pernah salah. Allah yang menjamin hidup kita. Dan Allah selalu berbuat adil. Tidak ada rasa was-was, rasa takut, rasa bahkan rasa jengkel, iri dan lain sebagainya, maka tidak akan ada itu. Kalau memang betul-betul akidah itu betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita dan kita berusaha untuk mengamalkannya di dalam keseharian kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Umat sekalian, ilmu akidah itu juga seperti ilmu-ilmu yang lain sebenarnya. Belajar setiap ilmu itu harus dengan tahapan. Belajar setiap bidang ilmu itu harus melalui tahapan-tahapannya, melalui tangga satu persatu, menaiki anak tangganya satu persatu. Seperti halnya kita belajar fikih. Kita kemarin bahas, kalau fikih itu ada kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab ringkas yang diperuntukkan untuk pemula. Kemudian ada kitab mutawassit, kitab yang pertengahan, yang lebih menjabar penjelasannya. Itu untuk level selanjutnya. Dan juga ada kutub mutawwalat, kitab-kitab yang panjang berjilid-jilid. Maka itu untuk orang yang sudah banyak belajar. Maka belajar itu, mahal sekalian, itu ibarat ibarat anak bayi. Belajar itu ibarat anak bayi. Ibu-ibu sekalian pasti tahu anak bayi itu. Kalau misalkan kita suapi dan kalau kita menyuapinya dengan porsi berlebih, misalkan anak masih bayi, kemudian kita suapi dengan porsi dewasa atau porsi anak usia remaja misalkan, maka tidak akan bisa. Entah itu tidak bisa ditelan, misalkan kalau makanannya tidak halus, tidak bisa ditelan, atau kalau misalkan masuk, kalau kalau porsinya terlalu banyak, maka akan muntah, ya atau ya? Ya, maka belajar itu sebenarnya hakikatnya juga seperti itu. Kalau bayi itu
makanannya harus halus, lembut gitu. Maka orang yang baru belajar di awal, orang awam yang baru belajar itu juga uslubnya yang dibahas, materinya itu juga harus disesuaikan. Dan porsinya, kuantitasnya itu juga harus disesuaikan. Makanya tidak heran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia mengatakan khatibun nasa bima ya'lamun. Sampaikanlah kepada orang-orang itu atau hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada orang-orang sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Wafaqanallahu jami'an. Makanya umat sekalian, para ulama itu ketika menasihati para penuntut ilmu, itu selain menasihati uh, kita kalau belajar itu harus memilih milih ilmu mana yang kita prioritaskan. Selain itu, para ulama juga menasihatkan hendaknya kita belajar itu kepada ulama Rabbani. Kepada ulama Rabbani. Nah, memang ada beberapa tafsir terkait dengan ulama Rabbani itu maksudnya apa. Di antara eh, tafsir ulama Rabbani itu adalah al-alim, al-alim, al-amil. Orang yang alim, berilmu, dan mengamalkan ilmunya. Ada juga tafsiran yang lain. Ulama Rabbani adalah man yu'allimu sigharal ilmi qabla kibarihi. Yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Maka kita juga harus memperhatikan itu, Mas sekali. Selain kita juga memperhatikan apa yang harus kita pelajari, kita prioritaskan terlebih dahulu dalam belajar, kita juga harus memperhatikan kalau misalkan belajar ini metode belajarnya sudah pas atau enggak. Mungkin ada orang yang alim, orang yang ustadz itu orang yang berilmu, namun mungkin metode metode pengajarannya mungkin ada yang kurang tepat. Misalkan ini orang awam tapi diajari masalah-masalah yang rumit terkait dengan perbedaan pendapat. Itu berlaku untuk semua bidang ilmu sebenarnya umat sekalian. Tidak hanya di dalam bidang fikih. Nah, di bidang fikih maka tidak selayaknya kalau misalkan dibahas perbedaan secara detail, perbedaan antar madhab secara detail. Ini misalkan dalam masalah satu permasalahan ini ada 4 pendapat. Kemudian masing-masing pendapat ini dalilnya demikian, demikian, demikian. Kemudian sebab perbedaannya apa? Oh, maka seperti itu tidak ada faedahnya bagi orang awam. Ya kan Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Lalu kesimpulannya apa dari perbedaan pendapat itu tadi? Justru malah bingung untuk mengamalkan. Wafaqanallahu jami'an. Demikian juga di dalam ilmu akidah. Mas sekali. Di dalam ilmu akidah, apakah tidak ada perbedaan pendapat di dalam ilmu akidah? Jawabannya ada. Dan ilmu akidah itu juga tidak satu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada beberapa hal yang hukum mempelajarinya fardu ain. Harus, semua orang harus mempelajarinya. Ada juga yang fikih, ada eh, ilmu fikih yang mempelajarinya fardu kifayah. Hanya para ulama saja yang mewakili untuk mempelajarinya. Sedangkan orang awam tidak wajib. Atau misalkan yang fardu kifayah ini adalah yang mengalami saja, misalkan zakat zakat tertentu, misalkan zakat saham, misalkan enggak semua orang punya saham, tapi yang punya saham kan harus paham. Ada juga yang eh, hukum mempelajarinya sunnah, dengan sunnah memang betul-betul hal-hal detail sekali itu. Itu para ulama, ranahnya para ulama. Kalau orang awam itu hanya fokus mempelajari hal-hal yang hukum mempelajarinya fardu ain yang memang wajib bagi kita. Itu saja kadang tidak cukup usia kita. Maka yang fardu ain dulu. Termasuk dalam akidah. Akidah itu juga demikian, umat sekalian. Ada bagian ilmu akidah yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ini yang wajib dipelajari oleh setiap orang, bahkan orang awamnya sekalipun.
Ada ilmu akidah yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ini dipelajari oleh para ulama yang bukan bidangnya. Ulama yang bukan bidangnya akidah itu juga dia harus mempelajari bagian bidang akidah yang fardu kifayah. Sedangkan ada juga bagian dari ilmu akidah yang hukum mempelajarinya adalah sunnah. Itu dipelajari oleh ulama mutakhasisin, memang yang mendalami bidang akidah, betul-betul khusus ahli dalam bidang akidah. Maka mempelajari juga tiga bagian tadi. Jadi yang fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah. Namun ada juga sebenarnya bagian akidah yang tidak boleh untuk dipelajari, tidak boleh untuk dikaji. Maksudnya dikaji itu dibahas terlalu detail. Itu ranahnya itu sudah haram kalau membahasnya. Siapapun tidak boleh membahasnya. Yaitu terkait dengan sifat-sifat Allah yang betul-betul detail, gambaran terkait dengan zat Allah. Maka itu tidak boleh dibahas lagi. Itu hanya Allah yang tahu. Begitu ya, Bu ya. Jadi ilmu akidah sendiri itu tidak satu tingkatan. Ada kadar-kadarnya. Sedangkan kita sebagai orang awam, itu yang wajib kita pelajari adalah masalah masalah yang sifatnya fardu ain. Begitu ya, Bu ya. Wadih umahat. Masalah-masalah fardu ain itu apa saja dalam ilmu akidah yang selama ini kita bahas dari awal, dari mulai syahadat, dua kalimat syahadat, memahami dua kalimat syahadat, konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Begitu ya, Bu ya. Kemudian menjaga keislaman kita dari pembatal-pembatalnya. Wafaqanallah jami'an. Mungkin selama ini umat sekalian tidak tahu saya, apakah umat sekalian menyadari atau tidak. Dari awal saya tidak terlalu membahas terkait dengan asma wa sifat Allah. Ya atau ya? Halo? Ya, Ustaz. Saya membahas sifat-sifat Allah itu hanya yang utama-utama saja yang disebutkan di dalam kitab. Seperti sifat-sifat wajib Allah. Allah itu ada. Kemudian Allah itu maha pencipta. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha menetapkan takdir. Kemudian Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui. Kemudian mempunyai iradah, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan mempunyai sifat kalam. Itu sifat-sifat yang utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disepakati oleh semua ulama sunnah. Karena saya tidak membahas sifat-sifat yang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Begitu ya, Bu ya. Saya tidak membahas sifat-sifat yang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Seperti sifat-sifat misalkan istiwa, kemudian sifat iyad, dan lain sebagainya. Karena para ulama sendiri, kita harus memahami bagaimana para ulama. Naam, saya bukan orang yang betul-betul memang bidangnya akidah. Tapi saya sebagai orang awam, itu juga mempelajari kadar yang pertama tadi, tingkatan yang pertama yang memang fardu ain dipelajari oleh setiap Islam, setiap orang Muslim, dan sedikit mempelajari yang hukumnya fardu kifayah. Kita dalam mempelajari akidah itu hendaknya meniru dan mengikuti bagaimana para salaf dahulu mempelajari akidah dan mengajarkan akidah. Wafaqanallah jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dikenal sebagai ulama yang memperjuangkan akidah athariyah. Beliau suatu ketika pernah ditanya terkait dengan pembahasan sifat Allah, sifat-sifat Allah di orang awam. Apakah beliau membahas sifat-sifat Allah di hadapan orang awam? Beliau mengatakan, qala ma fatahtu 'amiyan fi dzalika qattu. Ma fatahtu 'amiyan.
orang awam maksudnya. Fi dzalika qattu. Saya tidak pernah membuka pembahasan itu di hadapan orang awam sama sekali. Qattu. Karena kenapa? Pembahasan sifat-sifat yang sensitif seperti itu terkadang justru menimbulkan fitnah. Dan bahkan di sini tidak hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sana didahului seperti Imam Malik yang lebih dulu, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad. Diceritakan Imam Malik tidak suka ketika uh, ada pembahasan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya khalaqallahu Adam ala suratihi. Maka Imam Malik tidak mau membahasnya. Maka karena beliau khawatir akan menimbulkan fitnah bagi orang awam. Demikian juga Imam Ahmad, setiap kali Imam Ahmad dalam periwayatannya melewati hadis yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, beberapa hadis itu ditinggalkan, tidak dibaca oleh Imam Ahmad. Karena takut kekhawatiran akan timbulnya fitnah bagi orang awam. Wafaqanallahu jami'an. Bukan berarti para ulama itu betul-betul tidak membahas masalah sifat-sifat Allah. Para ulama membahas sifat-sifat Allah itu di hadapan para penuntut ilmu yang memang bisa diajak membahasnya. Begitu Ibu ya. Eh, Namun sangat disayangkan kadang kalau kita perhatikan yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Terkadang orang-orang awam ketika pertama kali belajar akidah, justru yang pertama kali dibahas adalah sifat-sifat Allah yang mana di situ para ulama ada perbedaan pendapat. Oh, seperti misalkan Allah alal arsy istawa. Allah alal arsy istawa. Kemudian sifat-sifat misalkan yad, yad, dan bahkan saking hati-hatinya para ulama umat sekalian. Sebagian ulama itu mengharamkan menerjemahkan sifat-sifat Allah yang kecenderungannya itu bahkan semua sifat Allah itu tidak boleh diterjemahkan ke bahasa selain Arab. Kalau dulu yang dibahas itu biasanya yang disebutkan di kitab-kitab itu bahasa bahasa Persia karena yang paling uh, mirip dengan bahasa Arab. Itu pun juga tidak boleh, apalagi diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kenapa para ulama melarang menerjemahkan sifat-sifat Allah ke dalam bahasa lain? Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu akan uh, timbul kekhawatiran seakan-akan menggambarkan Allah dengan bentuk fisik. Dan menggambarkan Allah dengan bentuk fisik itu betul-betul tidak boleh. Misalkan sifat yad tadi. Kalau di dalam bahasa Arab, yad itu ada banyak kemungkinan makna. Yad itu ada banyak kemungkinan makna. Makanya kalau di dalam akidah Asy'ari, Ahlul Hadis, itu tafwid. Akidahnya adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Allahu a'lam, sudah Allah yang Maha tahu tentang maknanya. Kalau terkait dengan sifat-sifat Allah, tidak merinci maksudnya bagaimana. Tapi kalau misalkan diterjemahkan, akan sangat rawan sekali tergambar di benak manusia itu bentuk fisik. Misalkan kata yad itu tadi. Kalau diterjemahkan artinya dalam bahasa Indonesia jadinya tangan. Ya tuh ya. Maka akan sangat rawan sekali tergambar di benak manusia itu bentuk tangan. Padahal itu haram untuk terjadi seperti itu. Allah tidak boleh digambarkan dengan bentuk fisik. Begitu ya Bu ya? Wadih umahat. Halo. Umahat sekalian masih ada? Masih Ada Ustadz. Ustaz. Nah, dan di antara Bisa. dampak negatif kalau misalkan eh, membahas sifat-sifat Allah yang mendetil seperti itu pada orang awam, nanti akan pasti membahas perbedaan-perbedaan pendapat. Ketika membahas perbedaan-perbedaan pendapat, biasanya akan
ya pasti menguatkan pendapat yang sesuai dengan keyakinan kita, ya kan Ibu ya? Dan kadang karena orang awam itu um, misalkan tidak pernah misalkan belum pernah mempelajari adabul khilaf, ada perbedaan pendapat. Akhirnya apa? Ketika ada perbedaan pendapat seperti itu, setiap yang berbeda dengannya dianggap musuh, dianggap salah, dianggap sesat, gitu. Akhirnya apa? Selesai selesai kajian akidah, keluar dari masjid semuanya gelap, semuanya salah, semuanya sesat kan gitu. Jadi itu tidak baik seperti itu. Tidak baik seperti itu. Hendaknya kita sebagai orang awam mengkaji akidah itu sesuai dengan porsi kita. Sesuai dengan porsi kita. Itu yang wajib, yang fardu ain saja. Bagaimana menerapkan akidah itu di dalam keseharian kita. Bagaimana keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, para malaikat, keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada qada dan qadar itu menghiasi dan mewarnai kehidupan kita. Harusnya itu fokusnya. Bukan hanya sekedar teori-teori dan justru yang teori-teori itu kadang malah kalau misalkan tidak pas cara mempelajarinya, justru malah itu ya, merusak cara pandang kita. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian, itulah tadi yang harus jadi fokus dalam belajar akidah adalah bagaimana kita menerapkan akidah itu dalam diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mempelajari setiap bidang ilmu itu dengan cara pandang untuk menghakimi orang lain. Begitu ya Bu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Belajar bidang ilmu apapun, nanti misalkan belajar fikih juga, ini belajar akidah. Jadi kita mempelajari bidang ilmu itu jangan untuk menghakimi orang lain. Nilai diri kita dulu sendiri. Ukur diri kita dulu sendiri. Hakimi diri kita dulu sendiri sebelum menghakimi orang lain. Dan kita juga bukan hakim, ya. Yang menghakimi orang itu adalah hakim. Wafaqanallah. Umat sekalian, terakhir terkait dengan masalah akidah. Saya tadi sempat bertanya, apakah di dalam ilmu akidah itu tidak ada perbedaan pendapat? Sama sekali. Bahkan di kalangan salaf misalkan, para salaf dulu, apakah tidak ada perbedaan sama sekali dalam masalah akidah? Jawabannya ada. Jawabannya ada perbedaan pendapat. Jadi jangan jangan disangka masalah akidah itu adalah semuanya adalah perkara ijma yang disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali sehingga kalau orang ada yang berbeda itu berarti langsung sesat. Tidak seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat di dalam akidah itu ada perbedaan-perbedaan pendapat yang sifatnya prinsip. Yang mana kalau misalkan eh, sifat prinsip itu maksudnya kalau misalkan menyelisihi bisa jadi kafir. Namun ada juga yang di bawahnya kalau menyelisihi hanya keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga perbedaan yang kalau misalkan berbeda itu tidak keluar dari ranah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita harus pahami, di sana ada lingkaran, di sini ada lingkaran Islam. Islam itu lingkarannya sangat luas sekali, begitu bukan? Di luar lingkaran Islam itu berarti kafir, akidahnya berbeda, begitu ya Bu ya? Oh, di Muhammad. Halo. Wadi. Hmm. Dan di dalam lingkaran Islam itu sendiri, di dalam lingkaran Islam itu sendiri, itu ada yang ahlu sunnah dan ada yang selain ahlu sunnah, begitu ya Bu ya? Oh, di Muhammad. Iya. Jadi kalau misalkan selain ahlu sunnah, selama masih muslim, maka dia berhak untuk kita perlakukan sebagai seorang muslim. Meskipun menurut kita bukan ahlu sunnah. Dan terkadang kita juga salah paham. Para ulama kita menjelaskan, ahlu sunnah secara umum itu ternyata tidak hanya satu, Mas sekali. Naam, kalau disebut di sana ada istilah ahlu sunnah mahdoh. Ahlu sunnah yang betul-betul murni.
Tapi juga ada istilah ahlu sunnah umuman, ahlu sunnah secara umum. Kalau ahlu sunnah secara umum, di sana ada tiga disebutkan oleh para ulama. Bahkan, baik, kalau masalah akidah, itu ada tiga madhab yang dianggap sebagai ahlu sunnah secara umum. Yang pertama adalah akidah asari. Dulu sering disebut dengan akidah asari. Asari itu, asar itu maknanya mirip dengan hadis. Makanya ahlul asar biasa disebut juga dengan ahlul hadis. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kejadian-kejadian masa itu, akidah ini juga disebut dengan akidah Hanbaliyah. Karena di sana dahulu Imam Ahmad Ibn Hambal itu dikenal sebagai ulama yang paling terdepan untuk memperjuangkan akidah ini. Akidah asari atau akidah ahlul hadis. Pakai ta ya, asari. Asari. Atau akidah ahlul hadis atau akidah Hambaliyah. Atau juga disebut dengan akidah salafiyah. Gitu ya, Bu ya. Ini akidah yang pertama, mazhab akidah yang pertama. Dan kalau misalkan disebut misalkan akidah asari, ulama-ulama akidah asari ini, kalau menyebutkan ahlu sunnah mahdoh, berarti ya mereka sendiri. Eh, Orang-orang yang berakidah asari atau ahlul hadis atau akidah salafiyah atau akidah hambaliyah. Namun juga ada dua mazhab yang lain, yaitu uh, mazhab Asy'ari dan Maturidi. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengarnya. Ya kan ibu? Ya, Ustaz. Iya, iya, Minimal iya. barusan mendengar. Baik. Asy'ari. Ada akidah Asy'ari Asari. atau Asari. Asy'ariyah. Kalau yang pertama tadi pakai ta ya, Asari. Iya, Ah, iya. Asy'ari. kalau Ini kalau yang yang kedua, Asy'ari yang orang NU biasanya banyak itu kan ya, Ustaz? sahih, sahih. Asy'ari itu pakai shin dan pakai ain. Kalau yang pertama tadi asari pakai hamzah dan Sasa. pakai ta. Kalau di sini asy'ari apa? Pakai hamzah, shin dan ain. Asy'ari. Atau jamaknya Asyari. Iya. jamaknya disebut asy'ariyah. Asy'ari atau Asya- jamaknya disebut asy'ariyah. Dan yang ketiga ada Maturidi. Maturidi atau Maturidiyah madhab. Buridiyah. Wafaqanallah jami'an. Wafaqanallah. La ilaha illallah. Matur. Kalau kalau para ulama menyebutkan ahlu sunnah secara umum, maka maksudnya adalah tiga-tiganya itu umat sekalian. Meskipun di antara ketiganya itu ada perbedaan pendapat. Dan saya mengatakan seperti ini tidak dari diri saya sendiri. Ini sudut pandang semua ahli sunnah tiga-tiganya. Saya misalkan nukilkan dari kitab Aqidah Hanbaliyah, misalkan dari Athari. Di sini disebutkan di kitab Mukhtasar Al-Aqaid Al-Hanbaliyah yang ditulis oleh Syekh Mubarak Al-Khatlan. Beliau menyebutkan ahlu sunnati thalathatu tawaif. Ahlu sunnah itu ada tiga kelompok, yaitu Asy'ariyah, wa Hanabilah, wa Maturidiyah. Jadi ada tiga ahlu sunnah itu. Ada Asy'ariyah, ada Hanabilah, dan ada Maturidiyah. Waqa'al khilafu baina sadatil Hanabilah wa sadatil Asy'ariyah fi masail. Di sana ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama Hanbali dan ulama Asy'ariyah. Di antaranya pada masalah-masalah sifat khabariyah seperti istiwa, nuzul, aliyat, al-wajh, dan yang lain-lain. Dan ada juga perbedaan yang lain dalam masalah kalam. Wafaqanallahu jami'an. Namun umat sekalian,
kita perlu memahami. Kita perlu memahami bahwasanya perbedaan antara ketiga mazhab ini, mazhab Asari atau Hambaliyah atau Salafiyah tadi atau Ahlul Hadis tadi. Kemudian yang kedua ada mazhab Asy'ariyah dan yang ketiga mazhab Maturidiyah. Perbedaan antara ketiga mazhab ini masih bisa ditoleransi. Tidak seperti perbedaan-perbedaan di luar tiga mazhab ini. Karena secara prinsip utama tiga mazhab ini dalam masalah sifat itu prinsip utamanya sama. Masalah sifat, semua ahlu sunnah, prinsip yang pertama adalah mengimaninya. Iman. Kemudian prinsip yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan semua sifat Allah, mengimani semua sifat Allah dan menetapkan semua sifat Allah itu sebagai sifat Allah. Dua prinsip ini dipegang teguh oleh ketiga-tiganya tadi. Semua yang dikatakan sebagai ahlu sunnah secara umum. Baik Hanbaliyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Namun mereka berbeda pendapat dalam prinsip yang ketiga. Setelah mengimaninya. Oh ya, saya sebutkan perbandingan yang lain lah, yang di luar ahlu sunnah. Kalau Mu'tazilah dalam masalah sifat, itu menafikan semua sifat. Menafikan. Semua sifat Allah itu dinafikan. Itu Mu'tazilah. Maka itu jelas tidak bisa dianggap sebagai ahlu sunnah lagi. Mu'tazilah. Begitu ya Bu ya? Tapi kalau Asy'ari, Maturidi, Hambali, dalam dua prinsip yang pertama sama. Al-iman wal isbat. Mengimani semua sifat Allah dan menetapkan semua sifat Allah untuk Allah. Namun perbedaannya pada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga apa? Kalau ahlul asar atau ahlul hadis atau Hambaliyah atau Salafiyah, prinsip yang ketiga itu setelah mengimani dan menetapkan untuk Allah adalah at-tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Kita mengimani dan menetapkan sifat ini bagi Allah. Maknanya seperti apa detailnya, kita serahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Kita tidak perlu berusaha untuk merinci-rincinya. Itu prinsip yang ketiga yang dipegang oleh ahlul asar atau ahlul hadis. Dan itu yang paling mudah untuk dipelajari. Begitu ya Bu ya? Wadah Mahat. Wadi. Nah, sedangkan Asy'ari dan Maturidi untuk prinsip yang ketiga, mereka mengambil prinsip takwil, takwil dan tafsir. Mentakwilkan. Sebenarnya tujuannya sama. Ketiga-tiganya itu tujuannya sama, meskipun akhirnya prinsip yang diambil yang ketiga itu berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu tanzih. Tanzih itu menghindarkan penyerupaan. Jadi jangan sampai menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun. Sebenarnya tujuan utamanya itu. Jadi kalau Asy'ari mengambil prinsip yang ketiga adalah prinsip tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah karena tidak ingin terjatuh pada tasbih, menyerupakan Allah dengan yang lain. Demikian juga apa namanya? Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mengambil prinsip takwil, mentakwilkan dan menafsirkan itu juga untuk menghindari tasbih. Ah, gitu ya Bu ya. Karena kalau misalkan yat kalau diterjemahkan begitu saja tangan gitu. Nah, itu bisa terjerumus pada tasbih. Makanya Asy'ariyah dan Maturidiyah mengambil jalan takwil dan tafsir. Jadi perbedaannya yang paling utama itu saja. Dan itu pun para ulama di antara mereka itu saling mentoleransi. Naam, ketika mereka membahas di dalam diskusi untuk memaparkan akidah mereka masing-masing, mereka tentu berpegang teguh kepada keyakinan mereka masing-masing dengan prinsipnya masing-masing. Yang Ahlul Asar itu dengan tafwidnya, kemudian Asy'ari dan Maturidi dengan takwil dan tafsirnya. Tapi hanya sebatas itu saja ketika menunjukkan apa namanya
menunjukkan akidahnya, maksudnya menunjukkan eh, prinsipnya, menunjukkan prinsipnya masing-masing, menunjukkan pendiriannya masing-masing. Namun di luar diskusi itu, mereka tetap memiliki hubungan yang baik. Dan bahkan banyak sekali kalau kita perhatikan biografi para ulama, antara ulama Athari dan ulama Asy'ari dan Maturidi, hubungan mereka sangat baik sekali. Bahkan banyak sekali hubungan mereka itu hubungan tidak hanya hubungan pertemanan, tapi hubungan guru dan murid. Guru dan murid. Ada yang gurunya Asy'ari, kemudian muridnya Hambali atau sebaliknya seperti itu. Dan bahkan kalau kita perhatikan banyak juga di antara mereka yang saling mensyarah kitab. Misalkan yang satu membuat matan ini akidahnya Asy'ari disyarah oleh Hambali atau sebaliknya juga demikian. Jadi perbedaan pendapat antara ahlu sunnah wal jamaah secara umum ini tadi antara Hambaliyah atau Athariyah ahlul hadis dan Asy'ari dan Maturidi itu jangan disamakan dengan perbedaan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah seperti Mu'tazilah, kemudian Syiah, Rafidhah, Qadariyah, maka berbeda jauh. Jadi kita bersikap, mengambil sikapnya pun juga harus mengambil sikap dengan benar. Jadi jangan memusuhi misalkan orang-orang yang akidahnya Asy'ari, kita musuhi seperti memusuhi orang Mu'tazilah dan Syiah. Ya tidak seperti itu. Itu namanya tidak sesuai dengan porsinya, zalim namanya. Begitu ya, Bapak ya. Wa'alaikumsalam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Hmm. Tapi kalau misalkan ulama Athariyah menyebutkan ahlu sunnah mahdoh, maka maksudnya ya mereka sendiri atau yang akidahnya Athari atau ahlul hadis atau akidah salaf. Tapi kalau ahlu sunnah secara umum maka tiga itu tadi. Dan ini saya tadi nukil dari kitabnya uh, Athari, yang akidahnya Athari. Saya juga pernah membaca muqaddimah kitab Syarah Jauharul Tauhid kalau tidak salah. Itu juga demikian. Di sana eh, menasihatkan kepada kita agar kita eh, menjaga hubungan baik dan mentoleransi perbedaan pendapat. Itu yang mengatakan adalah ulama Asy'ari. Hendaknya kita tetap menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara muslim kita yang akidahnya Atsari dan Maturidiyah. Jadi di antara para ulama seperti itu, tidak seribut seperti kenyataan kita di lapangan. Begitu Ibu ya. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Sudahlah, kalau misalkan kita meyakini misalkan kita mempelajari akidah Atsari, yang mana kita serahkan sifat-sifat itu kepada Allah, tidak perlu ditafsirkan dan ditakwilkan. Nah, kita keyakinan itu harus betul-betul dipegang dengan erat. Tapi bukan berarti kita harus betul-betul memaksakan pemahaman kita ini kepada orang lain. Nah, kita menjelaskan tidak masalah. Tapi jangan sampai memaksakan sehingga kalau misalkan orang lain tidak mau mengikuti kita, kita memusuhinya. Bukan seperti itu cara. Begitu Ibu ya? Mm, Waduh yang Ya, mahat. Wadi. Baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Saya akui, saya bukan orang yang memang ahli di bidang akidah. Tapi saya berusaha mengikuti bagaimana para ulama, bagaimana mempelajarinya dan bagaimana mengajarkannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Hal min soal umahat, Afan, ini terlewat jauh waktunya. Semoga Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Mas sekalian? Nah, Yujud. Lanjut. La yujad. Jayid. Mm, In kana la yujad. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Saya minta maaf. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu
memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Amin ya Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Amin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. Amin ya Allah. Apa nama sekalian? Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, Dah. kalau saya salah, pernah dengar hadis umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Ini benar. Kalau benar, maksudnya bagaimana? Sahih. Hadis ini sahih, diriwayatkan, bahkan dikatakan mutawatir. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Iftaraqat al-Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi akan terbagi menjadi 71 golongan. Waftaraqat al-Nasara ala isnataini wa sab'ina firqah. Sedangkan orang-orang Nasara akan 72. terbagi menjadi 72 golongan. Oh. Wasataftariqu hadhil ummah. Coba sekalian. Redaksinya paham. Wasataftariqu hadhil ummah. Meskipun berpecah belah, oleh Rasulullah masih dianggap umatnya atau tidak? Mm-mm. Coba perhatikan redaksinya. Wasataftariqu hadhil ummah. Meskipun terpecah belah. Hadis ini harusnya digiring dengan penggiringan yang adem, Om. Itu ya, bukan justru malah membakar perpecahan, bukan. Wasataftariqu hadhil ummah. Meskipun berbeda-beda.
oleh Rasulullah masih dianggap umatnya, Om. Gitu, Om ya. Dan masih ada dan masih ada harapan untuk masuk surga berarti. Ikan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Ketika Iya. masih dianggap umatnya Rasulullah, berarti masih ada harapan untuk masuk surga. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Dan umat ini, yaitu umat Islam, akan terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Naam, 73 itu hanya satu yang masuk surga. Makanya, makanya tetap eh, ketika ulama ulama yang dari mazhab Asy'ari itu ketika membahas maksudnya satu ini siapa? Satu ini ya Asy'ari saja gitu. Asy'ari saja. Eh, tapi bukan berarti perbedaannya itu terlalu jauh dengan eh, Asy'ari dan Maturidi. Tentu berbeda, misalkan eh, penyelewengannya, misalkan yang di luar ahlu sunnah seperti Mu'tazilah, Syiah, tentu berbeda dengan kesalahan-kesalahannya Asy'ari dan Maturidi. Gitu, Om ya. Jadi Iya. 73 itu yang satu masuk surga, bukan berarti yang 72 itu semuanya sesat dengan kesesatannya semuanya. Tidak sama tingkat kesalahannya, gitu Ibu ya. Tingkat kesalahannya tidak sama. Gitu Ibu ya. Maka juga kita memperlakukannya juga sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau misalkan masih bisa ditoleransi seperti Asy'ari dan Maturidi, maka jangan kita musuhi seperti kita memusuhi Mu'tazilah dan Syiah. Gitu Ibu ya. Iya. Saya Saya tadi mau bilang apa? Ya, aduh. Hah? Ya, saya terpikir apa gitu tadi, Om. Tapi kok lupa sekarang saya. Qadar Allah. Astagfirullah. Apa Ustaz? Sadatariqah adalah ummah ala salatin wa sab'in firqah kulluha finnar illa wahid. Oh iya, ingat kawan. Begini umat sekalian. Demikian juga kita, misalkan kalau kita mempelajari dan berpegang teguh dengan akidah Atsari, dengan prinsip tafwid tadi, tidak menafsirkan dan tidak menakwilkan sifat-sifat Allah, itu jangan merasa aman dan jangan merasa lebih baik dari saudara-saudara kita yang lain yang akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Bisa jadi, bisa jadi orang yang akidahnya Asy'ari dan Maturidi itu bisa jadi masuk surga lebih dulu dan tingkatan surganya lebih tinggi loh. Karena amalannya mungkin. Orang misalkan kita yang akidahnya Asy'ari nggak pernah sholat tahajud. Sedangkan orang yang akidahnya Asy'ari dan Maturidi rajin sholat tahajud loh. Gimana coba? Ya kan, Om ya? Makanya Hmm. kita berpegang teguh dengan akidah Asy'ari, akidah kita ini juga harus kita amalkan. Bagaimana akidah kita ini bisa mewarnai kehidupan kita, gitu ya, Bu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi jangan Amin. merasa lebih baik gitu, jangan merasa lebih baik, jangan mensucikan diri sendiri dan menganggap selain kita nggak baik, jangan jangan seperti itu. Itu sifat sombong namanya. Iya. Wallahualam. Kita tutup betul-betul ya. Nah, Wallahualam. Ustaz. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fiik. Barakallahu fiik.